Selamat pagi Kak. Pagi. Pertama-tama boleh perkenalan dulu. Nama saya Cika Adla Manurung dan usia saya saat ini 23 tahun. Menurut Kakak Gen Z itu gimana sih? Menurut saya Gen Z itu sebenarnya gak ada bedanya dengan generasi-generasi lain. Cuman memang mungkin perbedaan kita dari generasi lain, kita tuh satu lebih realistis dan dua kita lebih aware aja akan hak-hak dan kewajiban kita, dan mungkin hal itu yang menjadi jurang perbedaan antara kita dengan generasi-generasi sebelumnya. Untuk saat ini kakak bekerja di mana ya, sama pandangannya tentang pekerjaan kakak sekarang ini sebagai Gen Z gimana? Jadi saya sekarang sedang bekerja sebagai Customer Service Expert Agent di Teleperformance Indonesia. Kalau pandangan saya tentang pekerjaan ini sebagai Gen Z, sebenarnya mungkin saya beruntung karena kebanyakan dari kru-kru maupun itu atasan saya itu yang saya berinteraksi setiap hari itu ya Gen Z. Maka dari itu kami sudah mengerti satu sama lain, terus kami juga tidak punya contoh, kami nggak ada yang namanya tuh lembur tidak dibayar atau bagaimanapun itu, karena kami sama-sama mengerti gitu loh. Kalau Gen Z itu ekspektasinya asal kita diberikan kejelasan antara suatu ekspektasi dan outcome-nya, tidak ada masalah gitu, kami akan bekerja sesuai yang dikompensasikan gitu. Jadi sebelum kakak bekerja di pekerjaan yang sekarang, kalau boleh tahu kakak pernah bekerja di mana saja kak? Sebenarnya ini pekerjaan pertama saya setelah saya lulus dari S1. Sebelumnya saya bekerjanya lebih ke project-project begitu sih, yang contohnya dari dosen. Apa aja sih kak tantangan kakak nih sebagai Gen Z dalam menghadapi dunia kerja? Mungkin kebanyakan Gen Z bakal relate, tapi tantangan terbesar dari Gen Z itu di dunia kerja itu mencari pekerjaan itu sendiri. Karena memang lowongannya bisa dibilang terkadang tidak terlalu masuk akal, tapi outcome atau gajinya juga tidak masuk akal. But at the same time, kita tuh tetap butuh kan pada kita pekerjaan. Jadi contohnya yang saya alami sekarang, ya mau tidak mau saya harus bekerja shift malam, itu dari jam 3 sampai jam 12, karena memang yang manusiawi, gaji dan pekerjaannya itu hanya pekerjaan yang sekarang saya duduki ini gitu. Yang saya pribadi rasakan seperti itu sih, belum pernah saya bertemu kayak mungkin atasan yang galak atau gimana, atau mungkin yang beda generasi atau gimana. Saya belum pernah bertemu seperti itu. Nah, di umur kakak yang sekarang ini, apa sih yang memotivasi kakak untuk bekerja? Nyari duit. Bagaimana sih cara kakak ngatur agar antara pekerjaan dan urusan pribadi kakak itu seimbang gitu? Jujur belum bisa karena aku masih adaptasi kan, ini pertama kali aku dapat kerja, tapi mungkin weekend itu sih harus aku beneran nggak pegang kerjaan sama sekali pas weekend. Bagaimana sih cara kakak menjaga kesehatan mental dan bagaimana cara kakak menghadapi tekanan dan deadline pekerjaan yang banyak? Mungkin saya datang dari place of privilege ya, karena di kantor saya itu memang disediakan terapis gitu. Jadi kalau emang ada apa-apa, kami boleh datang ke psikolog tersebut, namanya program wellness. Tapi selain itu mungkin karena apa ya, lebih ke saya punya di kantor kami itu kami punya istilah it's not that deep gitu loh. Gak semua yang terjadi di kantor atau apapun itu gak seserius itu gitu. Jadi jangan terlalu dibawa pusing. Ya, jadi gitu caranya saya menjaga kesehatan mental. Kalau boleh tahu kak, ada nggak sih kriteria khusus untuk kakak itu memilih tempat kerja? Yang pertama, pastinya hak dan kewajibannya harus jelas. Yang kedua, gajinya juga ekspektasinya harus jelas. Ya memang kita nggak bisa bilang oh harus 2 digit atau gimana, tapi paling nggak di job posting itu udah dijelasin gitu loh ekspektasinya berapa. Terus lebih ke transparansi sih antara yang hire kita dan yang itu dan kitanya sendiri. Jadi nggak ada sembunyi-sembunyi atau gimana pun. Sejauh mana kakak merasa penting untuk perusahaan itu memberikan kontribusi atau kompensasi kepada kakak sesuai dengan apa yang sudah kakak lakukan ke perusahaan? Ya sangat penting gitu, karena kan kita bekerja untuk menguntungkan perusahaan juga kan. Labor yang kita berikan, kerja keras yang kita berikan kan at the end of the day bakal menguntungkan perusahaan. Kalau seandainya kita tidak diberi kompensasi, ya ngapain kita di situ gitu loh, istilah kasarnya. Selain gaji, kompensasi apa yang kakak harapkan dari suatu perusahaan? Basic respect, kayak ya tidak di apa sih bahasanya, tidak ditindas, tidak diberikan secara verbal, mungkin abuse, dihargai secara manusiawi, terus BPJS, pensiun, JHT, hal-hal kecil-kecil itu mungkin kelihatannya tidak penting, tapi nanti ketika kamu
bekerja dan bertahun-tahun kemudian itu nanti kamu bakal merasakan pentingnya itu. Untuk saat ini, apakah perusahaan kakak sudah memberikan kenyamanan untuk kakak sehingga kakak mempunyai niat untuk melanjutkan kontribusi kakak di perusahaan ini dalam jangka panjang? Banget, jujur aku merasakan kalau perusahaan, aku bersyukur karena perusahaan yang aku di mana aku bekerja sekarang itu sangat mengakomodasi kami semua. Tapi mungkin jangka panjang ini lebih ke masalah passion aku sih. Mungkin pekerjaan yang sekarang aku lakukan itu belum passion aku. Ya, jadi kalau dibilang mau perpanjang mungkin setahun lagi bisa, tapi at the long run kan aku juga pengen bahagia kan. Jadi mungkin belum kali ya. Aku belum pernah pikiran untuk perpanjang di sini. Jadi selama kakak bekerja, apakah kakak sudah memanfaatkan teknologi untuk menunjang pekerjaan kakak? Pastinya iya ya, kan aku kerjanya on desk di kubikel gitu, jadi pakai komputer sama mouse dan segala macamnya. Perusahaan kami itu 20% basisnya tuh AI, 80%-nya manusia kan. Jadi kalau dibilang teknologi ya memang kami pakai itu. Pekerjaan kakak saat ini sejauh mana sih AI membantu pekerjaan kakak? Mungkin ini opini yang kurang populer, tapi jujur terkadang saya merasa adanya AI dan tidak ada di pekerjaan saya ya itu nggak ada bedanya sih, karena kebanyakan yang dideteksi AI kan saya bekerja sebagai content moderator. Nah, AI ini jujur terkadang apa yang mereka kira itu salah, itu ternyata ketika kita cek sebagai human resource itu nggak salah gitu. Jadi kalau dibilang membantu, mungkin mereka bisa membantu sedikit, tapi jujur saya dan teman-teman rekan kerja saya masih merasa kalau AI belum sesempurna itu untuk kayak membantu pekerjaan-pekerjaan manual seperti itu.